Tiga fraksi di DPRD Badung memberikan pandangan umum terkait dengan rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Badung tahun anggaran 2020. Pada sidang paripurna DPRD Badung tersebut, ketiga fraksi menerima dua rancangan tersebut namun juga memberikan sejumlah masukan. Agenda pemandangan umum fraksi dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Badung Iputu Parwate, dihadiri juga oleh Bupati Badung Nyoman Giripraste, Wakil Ketua DPRD Badung Wayan Suyase dan sejumlah anggota dewan serta para kepala dinas melalui daring. Bupati Badung Nyoman Giripraste pada masa sidang sebelumnya telah mengajukan rancangan kebijakan umum APBD daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 di mana pendapatan daerah tahun 2022 dirancang sebesar 2 triliun lebih atau mengalami penurunan dari APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar 23,69%. Kemudian pendapatan asli daerah dirancang sebesar 1 triliun lebih, pendapatan transfer sebesar 800 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 80 miliar lebih. Menanggapi rancangan yang diajukan Bupati tersebut, masing-masing fraksi seperti fraksi PDIP, fraksi Golkar, dan fraksi Badung Gede menerima rancangan yang diajukan oleh Bupati Badung untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Badung. Meski menerima, ketiga fraksi juga memberikan sejumlah catatan dan masukan seperti mendorong Pemka Badung untuk mencari terobosan-terobosan sumber pendapatan baru baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan memaksimalkan penagihan piutang pajak daerah. Jadi fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan fraksi Badung Gede sudah menyampaikan pandangannya. Tapi secara umum kami dapat menyampaikan bahwa pemandangan umum fraksi itu lebih menekankan kepada penyelesaian daripada COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak daripada COVID ini harus segera ditangani. Yang disampaikan tadi oleh beberapa fraksi tadi, bagaimana ekonomi ini tetap bergerak. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian secara umum KUA PPAS ini diharapkan tetap menggali potensi-potensi daerah yang ada. Misalnya tadi sudah disampaikan adalah piutang, kemudian potensi pajak lain, BPHTB-nya, kemudian komunikasi dengan pusat dan lain sebagainya. Tapi semua fraksi itu mendukung langkah-langkah yang telah disampaikan dalam rancangan KUA PPAS. Sementara Bupati Badung Nyoman Giripraste mengapresiasi berbagai aspirasi dan masukan yang diberikan oleh ketiga fraksi di DPRD. Masukan-masukan tersebut sangat penting untuk menyempurnakan rancangan yang telah diajukan. Ini menyikapi melalui pemandangan umum fraksi-fraksinya. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama yang di DPRD, sudah berkoordinasi juga dengan para tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli masing-masing, dan begitu juga dengan rutin DPRD juga mengikuti dan dalam hal proses pembahasan sepenuhnya. Sehingga kami selaku Bupati berkenaan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi tadi sudah barang tentu itu adalah merupakan salah satu langkah kami untuk melaksanakan penyempurnaan terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh DPRD kepada kami selaku pemerintah, di mana nanti untuk penyusunan KUA dan PPAS ini bisa kita sepakati bersama dengan keputusan bersama juga. Usai menyampaikan pandangan umum, ketiga fraksi melalui juru bicaranya masing-masing menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi kepada Ketua DPRD Badung untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Badung yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menyempurnakan rancangan yang telah diajukan sebelumnya. Sidang paripurna selanjutnya dengan agenda jawaban Bupati Badung terkait pandangan umum fraksi akan digelar pada Selasa depan. Riase Bali TV.